Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QA Learning Channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kecepatan linier dan kecepatan sudut. Untuk kecepatan linier dan kecepatan sudut itu terkait dengan gerak melingkar. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan masing-masing. Yang pertama, kecepatan linier atau kita kenal sebagai sebutan kecepatan tangensial merupakan panjang lintasan titik atau objek yang bergerak secara melingkar dengan arah kecepatan selalu menyinggung lintasan putarannya per satuan waktu. Ya. Jadi, di sini saya memiliki gambar. Ini adalah lingkaran, kemudian di sini ada titik atau objek A dan B bergerak melingkar mengelilingi lingkaran tersebut. Jadi titik A itu bergerak dengan kecepatan VA, ya. Kemudian titik B bergerak dengan kecepatan VB, ya. Kemudian dia akan melingkar mengelilingi lingkaran tersebut. Dan kecepatannya selalu menyinggung lintasan putarannya, ya, yang ada di luar ini. Kemudian untuk kecepatannya itu dia selalu tegak lurus dengan titik pusat lingkaran yang saya beri tanda 0 ini, ya. Kemudian titik 0 ini kita tarik garis sampai dengan ujung lingkaran. Kemudian dari ujung lingkaran itu kita tarik garis ke atas, maka kita memperoleh kecepatan tersebut yang tegak lurus terhadap titik pusat lingkaran. Oke, saya rasa di sini cukup jelas. Kemudian, saya akan menjelaskan panjang lintasan yang dilalui oleh titik atau objek tersebut itu akan sama dengan keliling lingkaran. Jadi, misalnya titik A bergerak ke titik B, semisal ini adalah 1/4 lingkaran, ya, 1/4 lingkaran, maka panjang lintasan yang dilalui dari titik A ke titik B adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Jadi kita mengetahui keliling lingkaran itu rumusnya sama dengan Pi kali D, atau bisa juga dengan 2 dikali dengan PR, ya. Seperti itu. Nah, nanti 1/4 dari keliling lingkaran kita tulis seperti ini, 1/4 dikalikan dengan 2 PR atau 1/4 dikalikan dengan Pi kali D. Seperti itu. Oke, saya rasa di sini cukup mudah. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam rumus, ya. Untuk kecepatan linier atau kecepatan tangensial ini memiliki rumus V, ya. V adalah kecepatan, satuannya adalah meter per second, ya. Kemudian 2 dikalikan dengan V. V itu adalah konstanta yang nilainya bisa disesuaikan 22/7 kalau itu dia kelipatan 7 atau 3,14. Kemudian R adalah jari-jari lingkaran, seperti itu. Jari-jari lingkaran adalah dari titik O ke titik A. Kemudian dibagi dengan T. T adalah periode, ya. Periode dengan satuan second, seperti itu. Nah, kemudian rumus V ini bisa dirubah menjadi 2V kali R kali F. Kenapa dirubah menjadi F? Karena F sama dengan 1/T. Seperti itu. Jadi 1/T itu sama dengan F. Jadi V sama dengan 2VR per T atau 2VR dikali F. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Begitu. Oke, saya rasa di sini cukup jelas. Saya akan masuk ke kecepatan sudut. Kecepatan sudut kita mengenal sebagai kecepatan angular atau anguler, sama saja.
yang artinya besaran sudut yang ditempuh objek yang bergerak secara melingkar dengan arah kecepatan pada titik pusat lingkaran. Ya, jadi di sini saya ada gambar, ya. Kemudian untuk kecepatan sudut, dia objeknya adalah di sini, titik O, ya. Kemudian dia bergerak melingkar dengan arah kecepatan pada titik pusat lingkaran. Jadi ada di dalamnya seperti ini. Seperti itu. Ya, perbedaan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier. Untuk kecepatan linier, kecepatannya ada di luar, menyinggung bagian luar lingkaran, ya. Sedangkan kecepatan sudut itu, kecepatannya itu bergerak di dalam lingkaran pada titik pusat lingkaran. Ya. Oke, kecepatan sudut di sini adalah dilambangkan dengan omega dengan satuan radian per second. Seperti itu. Oke. Untuk partikel bergerak satu kali putaran itu sama dengan theta atau di sini dikenal dengan sudut. Ya, cara menghitungnya adalah theta sama dengan 2V. Nah, V ini bisa bernilai 22/7 atau 3,14. Seperti itu. Kemudian di sini untuk omega atau kecepatan sudut memiliki rumus delta theta per delta t, di mana delta adalah perubahan itu sama dengan theta 2 dikurang dengan theta 1 dibagi dengan waktu 2 dikurang dengan waktu 1 atau T1. Ya, waktu di sini juga disebut dengan periode, ya. Jadi delta T sama dengan T besar. T besar adalah periode. Ya, dengan satuannya adalah second atau S kecil. Kemudian untuk rumus kecepatan sudut sama dengan 2V per T. Untuk rumus yang lain, karena 1 per T itu sama dengan frekuensi, maka omega sama dengan 2pi f, seperti itu. Ya, untuk frekuensi satuannya sama dengan hertz. Seperti itu, teman-teman. Oke. Bagaimana, teman-teman? Untuk membandingkan perbedaan kecepatan linier dan kecepatan sudut, saya harap kalian bisa memahami dengan sangat baik. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.